Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 6 November 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus menyampaikan penegasan tentang konsekuensi menjadi muridnya. Menjadi murid Yesus berarti bersedia untuk menderita dan bangkit bersama Yesus. Kepada banyak orang yang berduyun-duyun datang pada Yesus, ia berkata, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Jadi murid sejati harus mengutamakan hubungan dengan Yesus. Syarat yang harus dipenuhi memang berat, karena menuntut nyawa sendiri yang harus dikorbankan. Yesus memberi syarat begitu berat karena ingin menegaskan bahwa dialah satu-satunya pilihan bagi manusia. Memilih Yesus berarti segala-galanya. Tak ada sesuatu pun di dunia ini yang mampu menyainginya. Dengan meninggalkan segala-galanya, termasuk keluarganya, tak ada lagi kekuatan dunia yang menghambat. Saudara-saudariku terkasih, terkesan syarat mengikuti Yesus keras dan berat. Tapi sebenarnya sederhana. Yang dibutuhkan Yesus pada saat kita mengikutinya adalah mencintai Yesus dengan sepenuh hati. Cinta kepadanya harus lebih besar daripada cinta kepada keluarga dan juga pada diri sendiri. Inilah yang menjadi problem bagi kita zaman ini. Kita mengatakan diri kita murid Kristus, tapi cara hidup kita, perilaku kita, sikap kita tidak menunjukkan kalau kita sungguh mencintai Yesus. Kadang kita malas berdoa, kita lebih asik dengan kesibukan kita korbankan relasi kita dengan Tuhan hanya untuk kepentingan, keinginan duniawi kita. Misalnya hari Minggu yang seharusnya kita mengikuti Ekaristi, yang seharusnya kita luangkan waktu kita ke gereja, tapi kita pilih untuk tidak ke gereja, mengikuti Ekaristi demi puasan keduniawian kita. Untuk menjadi murid Yesus, orang harus meninggalkan segala kalkulasi, meninggalkan perhitungan-perhitungan, dan hanya berserah kepada Yesus. Menjadi murid Yesus betul-betul harus bebas dari ikatan dan mengarahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.